Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya yang nonton malamnya, selamat malam lah tentunya ya. Kali ini episodenya mau ngebahas soal mobil remote RC yang lagi viral tentunya ya. Mobil remote RC ini apa sih yang membedakannya dengan mobil remote yang dulu-dulu zaman ya kisaran tahun 2000-an lah atau tahun 98 ya. Yang membedakan adalah sekarang mobil RC ini istilahnya sudah dijual umum ya, dan biasanya juga mau harga terjangkau bisa di toko offline atau toko online sama aja sih ya. Nah, salah satu hal yang menarik adalah mobil RC ini ya, dia sudah menggunakan jaringan 2,4 GHz ya. Jadi artinya meskipun mobil ini berdua dimainin bersamaan, dia nggak akan mengganggu gitu loh. Iya, tidak akan mengganggu. Di remote ini juga tulisannya sama 2,4 GHz. Admin juga waktu itu pembelian ya, saya kira beli yang Captain America ini mungkin 2,5 atau 2,8, ternyata remote-nya sama aja 2,4. Nah, pada saat barang baru datang, waduh ini kok sama nomornya gitu ya, apakah ganggu atau enggak, ini kan sama-sama 2,4 GHz ya kan. Ya pikiran admin itu waktu itu kayak sinyal radio lah, kalau pemancar radio FM itu kan ya, dia kalau sama angkanya kan keganggu gitu lah ya. Zaman STM dulu lah, tahun 2000, zamannya masih ngerakit radio pemancar menggunakan transistor final TR1971 nih ya. Buat anak-anak elektronik pastinya akan terkenang masa-masa itu. Oke, jadi ini kali ini adalah ngebahas tentang, kan lagi enak-enak main nih sob ya, main-main mobil remote ya kan. Kira-kira solusinya apa nih biar awet gitulah ya. Kalau awet dan praktis banyak caranya. Biasanya membeli baterai bawaannya gitu. Baterai bawaannya seperti mobil tipe Captain America ini. Dia bawaannya adalah menggunakan baterai model yang sudah tersusun gitu loh, yang sudah tersusun seperti ini ya, sudah tersusun ini. Namun di penjualan itu dia sudah jelas-jelas apa namanya, dengan baterai bawaan 700 mAh dengan tegangan mencapai 4,8 volt ya. Karena ini baterainya baterai bisa dicas ulang, dan juga biasa pengecasannya juga menggunakan casan bawaan. Casan bawaannya itu dalam paket penjualan juga udah ada. Dan di sini ketika ingin pengecasan pula seperti biasa menggunakan sistem ini, dan lampu akan menyala, indikatornya seperti ini. Lampu akan menyala ya tentunya. Di sini menyala kalau dia terlepas nih. Oke, satu hal lagi adalah baterai ini kan dia sudah tersusun di dalam ini ya, tersusun. Yang jadi persoalan itu pengalaman admin mainin si baterai ini ada 4 buah, namun tidak semerta-merta 4-nya itu habis semua. Nah, ada salah satu baterai yang habis duluan. Nah, kalau habis duluan otomatis pada saat pengecasan sistem seri seperti ini, yang lainnya belum seberapa habis, namun salah satu yang kurang dia terisi. Nah, ketika yang kurangnya terisi penuh, sementara yang lainnya lebih, itu dia akan over kepenuhan gitu loh. Nah, solusinya itu adalah menggunakan charger yang independen tentunya.
Nah, bagaimana caranya supaya mobil ini awet jalannya? Tentunya kita membeli sebuah baterai yang kapasitasnya lebih dari ini, seperti merek Eneloop ini ya. Eneloop Light ini kapasitasnya real sampai sekitar 950 mAh di sini ya. Dan juga kalau misalnya ini kurang puas, bisa menggunakan Eneloop yang ini sekitar 1900. Jika itu kurang puas juga, pakai Eneloop yang Pro ya. Kurang puas lagi, bisa menggunakan Boring 2800 ya. Nah, di antara semua ini kan masih bijian bro ya, seperti yang disinggung awal-awal tadi. Bisa nggak sekiranya dibuat ini ke dalam sini gitu? Bisa banget. Nah, ini disusun seperti ini ya, biar dibentuk seperti ini tentunya kan pasti. Yang simpelnya sih seperti itu. Namun kali ini kalau menggunakan sistem dibuat digabung seperti ini, apakah tidak sayang seumpamanya ini disolder kan panas nih, ini disolder kan panas. Nah, itu panas solder ini bisa mengurangi performa baterai ini, meskipun baterainya baterai bagus ya, pengalaman admin segitu, jadi akan melemah gitu. Solusinya bagaimana? Kita modif tempat ini, tempat baterainya kita modif. Karena tempat baterainya dia masih kosong seperti ini, belum ada apa-apanya, kita menggunakan tempat baterai seperti ini ya, yang ada saklernya ini ya. Nanti kita modif lah, kita potong ini supaya bisa muat ke sini. Ini kan ukurannya bagus sekali, dan juga ini materialnya bagus ya. Dan ini pernya juga, pegasnya dia bener-bener kuat ya, seperti ini nantinya ya. Dan mobil ini masih bawaannya menggunakan baterai ini. Kalau mobil ini sudah dimodif dan tempat baterainya pun sudah yang admin ceritakan tadi. Dan salah satu, nggak usah khawatir, untuk jika ingin mengecas di dalam mobil juga bisa menggunakan bawaannya, karena kabel yang ini itu dimodif, dipasang, dan sudah dipasangkan di sini, pasang gitu loh. Jadi tidak mubazir gitulah, jadi dia tetap bisa dicas. Sistemnya seperti ini. Oke, kira-kira ada nggak sih baterai yang bagus? Dari tadi persoalannya itu baterai yang bagus, dari beratnya aja sudah kelihatan. Untuk pembuktiannya ini sudah disediakan ini baterai aslinya ya. Kita timbang, beratnya 55 gram. Untuk baterai Dynamax yang harganya terjangkau, beratnya 66 gram. Untuk Eneloop Light 81 gram. Untuk Eneloop putih 100 gram. Dan untuk Eneloop Pro 120 gram. Lalu berapakah yang untuk boring? Boring adalah 118 gram. Oke, dari sini. Mari kita coba yang sudah dimodif
menggunakan casing, kita gunakan analog light. Dan sini oke, lampunya sudah menyala. Kita nyalakan. Oke. Nah, untuk mobil yang satunya belum dimodif, kita gunakan baterai aslinya dahulu. Oke, dan ini remote-nya. Ada satunya. Tidak terganggu ya, tidak terganggu masing-masing. Oke, berarti next time yang ini akan saya rubah menjadi seperti ini. Oke, nah ini charger yang saya gunakan untuk mengecas. Di sini dia menunjukkan masing-masing baterai mengisinya masing-masing ya, independen dia. Ya. Nah, di sini terlihat masing-masing. Jadi untuk masing-masing baterai ini dia penuhnya tidak bersamaan. Tuh, seperti kita lihat sekarang. Ini artinya kondisi lebih dahulu penuhnya. Kira-kira sampai di sini dahulu videonya mengenai enaknya menggunakan baterai-baterai yang awet namun tidak merusak kondisi baterainya, yaitu dengan menambahkan casing yang saya tunjukkan video tadi. Semoga bisa bermanfaat untuk pembuatan atau pemasangan. Cara pemasangan tempat baterainya ada di video yang lainnya. Soalnya ini udah durasinya udah cukup panjang, sudah mencapai 13 menit. Ini hanya untuk menunjukkan apa sih kelebihannya. Ya, kelebihannya adalah dia bisa dilepas baterainya seperti ini, dan juga bisa baterai ini bisa digunakan untuk keperluan lainnya seperti penggunaan senter tentunya. Ini misalnya kan bisa terpakai buat yang lainnya gitu kan. Jadi sangat kita bisa diuntungkan lah gitu ya. Jadi tidak mesti baterai itu hanya untuk buat mobilan. Jadi baterai itu bisa buat keperluan lainnya. Namanya juga anak-anak, kalau misalnya baterainya cepat habis nanti minta dicas gitu. Sedangkan kalau misalnya dibelikan yang murah akan ngecas lagi dan ngecas. Kalau menggunakan baterai ini insya Allah lah ya lebih awet durasinya. Selain itu juga bisa digunakan buat keperluan lainnya.